kita harus dengerin suami. Terus 5 tahun pertama itu 5 tahun pertama pernikahan itu emang yang paling susah, emang ada banyak percobaan. Ini bukan percobaan, ini kekerasan, beda lagi. Ini bukan percobaan, ini kekerasan, beda lagi. Kesabaran Kimberly Rider menghadapi manuver sang suami Edward Akbar yang belum lama ini melaporkannya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI atas dugaan kekerasan terhadap anak-anaknya sepertinya mulai habis. Kimberly pun akhirnya menabuh genderang perang yang lebih keras lagi dengan melaporkan balik Edward Akbar ke Komnas Perempuan dan juga Kementerian PPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas dugaan KDRT. Ibu dua anak ini memaparkan keterangan serta memberikan bukti-bukti terkait kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan sang suami dari sejak awal mereka menikah di tahun 2018 lalu. Akibat dari semua kejadian yang dialaminya itu, selain sempat berniat menggugat cerai, Kimberly juga sempat beberapa kali berkomunikasi dengan konsultan pernikahan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang dialaminya. Lantas, apa yang membuat Kimberly sempat bertahan begitu lama menjalani rumah tangga yang tidak sehat bersama Edward Akbar? Hari ini tadi itu kita udah ke Kementerian PPA, terus ke Komnas Perempuan juga. Kita melaporkan apa, Bang? Ya, melaporkan dugaan ada kekerasan psikis dan fisik ya terhadap klien saya Kimberly Rider. Di saat dia merasa tidak bisa ngekontrol aku, let's say dia lagi marah, terus habis itu aku ngerasa, oh kalau marah soal ini, terus aku marah balik gitu loh. Dia mulai nggak bisa diterima gitu loh, jadi kayak langsung ngerusak barang aku lah atau apapun itulah. Sebagai seorang istri itu kita harus dengerin suami. Terus 5 tahun pertama itu 5 tahun pertama pernikahan itu emang yang paling susah, emang ada banyak percobaan. Ini bukan percobaan, ini kekerasan, beda lagi. Ini bukan percobaan, ini kekerasan, beda lagi. Usut punya usut, kecenderungan Edward Akbar berbuat kasar serta kondisi emosionalnya yang kerap tidak stabil ternyata dipicu oleh ketergantungannya terhadap obat depresi. Menurut Kimberly, semula obat depresi itu dikonsumsi Edward pasca meninggalnya sang ibu tercinta pada tahun 2010 lalu. Namun ternyata hal itu kebablasan dan justru menjadikan suaminya itu diduga begitu ketergantungan terhadap 2 jenis obat tersebut hingga 14 tahun masih terus mengonsumsi. Waktu ibunya meninggal kan, aku ngerti itu suatu yang sangat susah untuk dilalui. Seorang ibu, apalagi anak laki ya, meninggal tuh susah. Ngerti depresinya, ngerti mulai pakai obatnya tuh ngerti. Tapi habis itu berkelanjutannya sangat jauh terlalu lama. Sampai akhirnya punya anak pun juga masih dipakai gitu loh. Walaupun aku udah bilang tolong dikurangin biar bisa stop nantinya gitu loh, kurangin. Tapi akhirnya sampai kita pisah pun juga masih. Lebih sehat, lebih bersyukur, lebih mendapatkan ridhonya, lebih diberikan hidayah untuk bisa melangkah lebih baik lagi. Dengan semua persoalan yang membelit rumah tangganya dari awal pernikahan hingga saat ini, tidak heran jika Kimberly pada akhirnya kekeh untuk berpisah secepatnya dari ayah kedua anaknya itu. Lalu bagaimana pula reaksi keras dan menohok yang ditujukan ibunda Kimberly Rider, Irvina Rider, terkait semua hal buruk yang selama ini telah dilakukan Edward Akbar terhadap putri tercintanya itu? Abis gimana ya?
Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Makanya ini saya bilang sama Edward, lu nggak akan mungkin balik sama anak saya. Ya udah, nggak akan mungkin. Udah. Secepat mungkin Udah. aja kita selesaikan. Cari damai. You Nggak usah accept menjelekkan. aja, Udah, udah. itu aja. Oke aja kok. Nggak ada kecacatan. Nggak kayak orang babak belum merah ini di sini sih. Itu baru penyiksaan. Paling penyiksaan. Lu nggak usah ini deh. Nggak usah cari masalah gitu. Kalau gue baca lagi berita dari lo, menjelekkan lagi. Oh, gue dapat lebih dari apa yang lo kerjain dengan anak gue dari awal sampai akhir. Gue dapat lebih dari apa yang lo kerjain dengan anak gue dari awal sampai akhir. Serahin sama yang di atas kok, percaya aja. Percaya aja, selama kita ikhtiar, kita nggak lupa sujud. Kalau yang buat muslim, ya perbaiki sholatnya lah. Karena Allah berjanji akan perbaiki hidupmu. Berbeda dari Kimberly Ryder dan Edward Akbar hingga Baim Wong yang ungkap alasan cerainya, hingga tentang permasalahan rumah tangga mereka, mantan pasangan suami istri Desta Mahendra dan Natasha Rizky hingga kini justru tetap konsisten untuk tidak mengungkap sedikit pun penyebab perceraian mereka. Meski mereka telah resmi bercerai pada bulan Juni tahun 2023 lalu. Dan ternyata hal ini sudah menjadi kesepakatan mereka berdua hingga proses perceraian mereka tidak seheboh pasangan-pasangan lainnya. Hal ini pun viral di media sosial. Saya dan mantan suami saya sama-sama public figure gitu. Dan kita berdua sepakat kita nggak pernah mau menceritakan sampai detik ini apa yang terjadi sama kita berdua. Karena menurut saya ini benar-benar kesepakatan yang memang cukuplah kita yang tahu. Karena menurut saya ini benar-benar kesepakatan yang memang cukuplah kita yang tahu. Karena menurut saya banyak kerugian kalau saya menyebarkan kesedihan dalam aib-aib saya gitu. Nggak ada dampak yang positif juga gitu. Apalagi kalau saya cerita di sini tentang masalah hidup saya, kan nggak mungkin. Jadi gini loh, aku tuh kan nggak ada untungnya gitu buat teman-teman juga. Kayaknya semua orang berjuang sih, bukan aku doang. Jadi kayak ya makanya karena kenapa bertumbuh, karena semua orang kan tumbuh untuk berjuang, orang tumbuh untuk mencapai mimpinya. Selain sepakat untuk sama-sama tidak mengungkap penyebab perceraian mereka, hubungan Desta dan Caca pasca bercerai juga tetap harmonis. Keduanya juga tetap kompak dalam memberi perhatian dan juga dalam mengasuh ketiga buah hati mereka. Desta dan Caca sepertinya memegang prinsip kebersamaan mereka sebagai suami istri memang sudah selesai. Namun, cinta untuk anak-anak mereka tetap selalu ada. Dan seperti inilah keseruan Desta saat berkunjung ke apartemen Caca untuk memberikan kado ulang tahun untuk ketiga buah hatinya. Iya, walaupun kemarin istri ulang tahun, seperti biasa, kasih kadonya harus bertiga. Tapi ini terlambat, karena ulang tahunnya udah kemarin. Sekarang mau kasih kado, mereka lagi di apartemennya Ibu Caca ini. Hai. Ayah. Kok banyak orang asing di sini? Ayo buka. Ayo buka. 3, 2. Ngomong-ngomong si Ubi kemana? Ibu. Anak lutung. Kucing. Kucing. Punya kucing. Lihat. Lihat ini. Tapi yang bagus banget. Nanti akan beli lagi. Kucing kampung. Kampung rambutan. Nyautin dulu buat timpuk mainan lo. Bu, beli manskin aja. Manskin ya? Mau? Manskin. Manskin Kaki aja. pendek ibu. Yang kakinya lebar ya. Bukan hanya penghibur ya, maksudnya mereka kan ya Masya Allah ya, maksudnya Alhamdulillah Allah kasih mereka tuh udah ya anugerah lah buat aku gitu. Jadi ya aku harus menjaga mereka sebaik-baiknya karena kan satu anak aja tuh pertanggungjawabannya udah ribet banget nih, apalagi 3 gitu. Jadi ya butuh perjuangan untuk bisa menjaga mereka gitu.